Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul 4 terkait dengan RNN. Pada video ini yang akan kita bahas adalah berbagai arsitektur RNN dan contoh penggunaannya. General arsitektur dari RNN sama dengan arsitektur RNN lainnya. Terdapat input layer, sejumlah hidden layer berupa RNN layer atau fully connected layer biasa, dan output layer. Untuk satu RNN layer bisa diilustrasikan jika di folding untuk n time step seperti ini. Dalam library yang tersedia, terdapat pilihan return sequence yang bernilai boolean. Jika true, maka output akan diberikan oleh setiap time step-nya. Jika return sequence bernilai false, hanya time step terakhir yang akan memberikan nilainya. Untuk arsitektur dengan recurrent layer menjadi input dari recurrent layer berikutnya, maka recurrent layer yang memberikan input harus setting return sequence-nya sama dengan true. Terdapat 4 arsitektur umum dalam mengaplikasikan RNN. Yang pertama adalah one to many, artinya hanya ada satu feature vektor yang akan menjadi input dari jaringan RNN-nya dan menghasilkan output berupa sequence, contohnya pada image captioning. Yang kedua adalah many to one. Di sini contoh yang banyak digunakan pada text classification. Jadi teks itu merupakan sequence dari kata, kemudian menghasilkan satu kelas yang menjadi output dari jaringannya. Kemudian many to many, di mana terdapat sequence input menghasilkan sequence output seperti pada post tagging atau video frame classification. Kemudian many to many versi yang berbeda, di mana terdapat sequence input, lalu sequence input diproses. Setelah selesai membaca semua sequence input, barulah sequence output mulai di-generate. Mari kita lihat contoh one to many untuk image captioning. Dimulai dari image yang menjadi input, masuk ke encoder yang menggunakan CNN, lalu menghasilkan satu feature vector, lalu satu feature vector ini masuk ke RNN decoder. Pada arsitektur yang diusulkan oleh Vinyal ini, RNN yang digunakan bukan unit RNN biasa, tetapi yang digunakan adalah LSTM. Text classification menggunakan many to one arsitektur dengan maksimum sequence length untuk representasi teksnya. Jadi teks merupakan sequence dari kata, di mana setiap kata nanti akan direpresentasikan sebagai sebuah vektor yang menjadi masukan untuk satu time step. Lalu setelah melalui maksimum sequence length, time step terakhir itu akan memberikan input ke binary softmax classifier atau dense layer-nya, sehingga menghasilkan peluang dari kelas yang sudah didefinisikan. Berikutnya adalah aplikasi many to many untuk sequence tagging, di mana sama seperti text classification, setiap teks direpresentasikan sebagai sequence kata, setiap kata direpresentasikan sebagai sebuah vektor, kemudian masuk ke unit RNN-nya sebagai input dari RNN layer. Nah, setiap time step, setiap kata menjadi input dari time step, lalu setiap time step itu menghasilkan output yang menyatakan kelas dari tag-nya. Contohnya di sini adalah post tagging. Varian kedua dari many to many mengharuskan sequence input itu dibaca sampai selesai. Setelah itu barulah sequence output mulai di-generate. Contohnya untuk mesin translation, misalnya di sini dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, diselesaikan dulu semua sequence kata inputnya, barulah setelah selesai mulai di-generate output sequence output yang akan dihasilkan. RNN dapat diimplementasikan juga di Keras. Misalnya di sini untuk kasus many to one, kita akan memprediksi
harga closing dari Amazon Stock dengan menggunakan RNN 50 time step. Jadi di sini kita tinggal menambahkan satu layer simple RNN terdiri atas 10 neuron dengan input safe-nya adalah 50 time step dan satu feature. Setelah itu dimasukkan ke input ke dense layer yang terdiri atas satu neuron. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Terdapat 131 jumlah parameter atau bobot pada jaringan yang kita implementasikan ini. Bisa kita lihat di sini matriks U berukuran 2 kali 10 termasuk bias, sedangkan matriks W berukuran 10 kali 10, sedangkan matriks V berukuran 11 kali 1. Contoh berikutnya adalah jaringan RNN tetapi dalam 3 stack, artinya ada 3 layer RNN yang ditumpuk. Di sini bisa kita lihat perhitungannya terdapat 8.257 parameter. Nah, untuk RNN yang menjadi input dari RNN berikutnya, ini harus di-set return sequence-nya sama dengan true. Pada beberapa aplikasi, prediksi yang diberikan tidak cukup mengandalkan konteks yang ada di sebelah kiri dari input yang sedang diproses. Kadang-kadang dibutuhkan konteks berupa konteks kiri dan konteks kanan dari data yang sedang diproses, misalnya untuk speech recognition ataupun untuk post tagging. Diperkenalkan bidirectional neural network yang memiliki 2 RNN, satu RNN yang membaca input dari kiri ke kanan dan satu RNN yang membaca input dari kanan ke kiri. Hasil dari kedua RNN hidden state ini menjadi input dari output layer berikutnya. Bidirectional RNN ini banyak digunakan untuk information extraction. Jadi misalkan ada kalimat dengan 4 kata seperti ini, maka ada satu RNN yang akan membaca seperti biasa dari kata kiri ke kata kanan. Misalnya di sini adalah 4 time step, tetapi ada RNN berikutnya, ada lapisan yang berbeda yang membaca dari kanan ke kiri dengan time step yang sama. Lalu hidden state ini menjadi input, hidden state dari kedua layer ini menjadi input untuk layer berikutnya. Sebagai penutup video ini, kita sudah mempelajari berbagai arsitektur mulai dari one to many, many to one, dan many to many. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menghitung jumlah parameter dari suatu jaringan RNN dan kasus ketika tidak cukup untuk menggunakan konteks kiri saja, kita memerlukan konteks kiri dan kanan yang bisa diselesaikan dengan bidirectional RNN. Berikutnya kita akan membahas pada video berikutnya adalah LSTM.